Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meisy Hasni Azahra dengan NIM 2104223 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak I. Permana, STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan kedua yaitu tentang definisi ancaman, yang kedua ada resiko bencana, yang ketiga potensi bencana, yang keempat ada bahaya, yang kelima ada pencegahan, yang keenam ada kesiapsiagaan, dan yang ketujuh ada mitigasi. Nah, pada materi yang pertama itu tentang ancaman. Definisi ancaman sendiri merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Menurut seorang ahli bernama Tritz, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada dalam sebuah perusahaan maupun yang lainnya, di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Nah, tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dari negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkannya adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Nah, adapun jenis-jenis ancaman ini, yang pertama ada ancaman militer, yang merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Nah, adapun beberapa yang termasuk ancaman militer ini, di antaranya yang pertama ada agresi militer oleh negara lain, yang kedua ada pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang ketiga ada spionase, yang ketiga ada sabotase, yang keempat ada aksi teror bersenjata, yang kelima ada gerakan separatis, dan yang keempat ada pemberontakan bersenjata dan perang saudara. Nah, selanjutnya adapun jenis yang kedua ada ancaman non-militer, yang merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meskipun begitu, ancaman non-militer ini tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Adapun jenis di antaranya yang pertama ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Nah, materi yang selanjutnya tentang resiko bencana. Definisi risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat, yang mana pengertian tersebut ada pada pasal 1 ayat 17 UU PB. Risiko merupakan fungsi dari ancaman atau bahaya dengan kerentanan dan juga kapasitas. Risiko bencana dapat berkurang apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi. Sedangkan risiko bencana dapat meningkatkan apabila kerentanan semakin tinggi dan kapasitas semakin rendah. Selanjutnya, risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yang ini ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Nah, yang kedua itu kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Dan yang ketiga ada kapasitas. Adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri dan dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Nah, materi selanjutnya ada itu potensi bencana, yang mana potensi bencana ini merupakan suatu cangkupan wilayah yang rawan ataupun mudah untuk terjadi bencana.
menurut Suwarno 2013. Adapun yang dimaksud dengan rawan bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ini ialah kondisi maupun karakteristik secara geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, serta mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Nah, bahaya alam atau bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. Yang mana menurut Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, bahaya dibagi menjadi 12 jenis. Nah, kita bisa lihat ada 12 jenisnya, di antaranya ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah, banjir, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada bahaya. Materi selanjutnya ada bahaya, dengan yang mana definisi bahaya ini atau hazard adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera dan sakit. Bahaya dapat mencakup sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya, atau keadaan dengan potensi paparan yang menyebabkan cedera dan sakit. Nah, bahaya dapat didefinisikan sebagai kondisi atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan, kerugian, atau bahaya bagi manusia, lingkungan, atau harta benda. Nah, dalam konteks manajemen risiko dan bencana ini, bahaya merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kejadian yang merugikan. Nah, bahaya bisa bersifat alami seperti gempa bumi, banjir, badai tropis, atau bersifat buatan manusia seperti kecelakaan industri, polusi, dan kejahatan. Jenis-jenis bahaya yang pertama ada bahaya fisik atau physical hazard yang meliputi kebisingan, penerangan, radiasi. Yang kedua ada bahaya kimia yang meliputi bahan cairan atau gas atau debu atau uap yang berbahaya, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, dan korosif. Yang ketiga ada bahaya biologi atau biological hazard yang meliputi virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya. Yang keempat ada bahaya ergonomi. Permasalahan ergonomi ini meliputi postur tidak netral, manual handling, layout tempat kerja, dan desain pekerjaan. Dan yang kelima ada bahaya psikososial yang meliputi stres, kekerasan, pelecehan, jam kerja yang panjang, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada pencegahan, yang mana pencegahan ini berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi, dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan atau penolakan. Pius Abdillah dan Danu Prasetya 2006-139, dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa pencegahan ini adalah suatu proses atau usaha penolakan yang sengaja dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi. Pencegahan ini merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan, seperti bencana, penyakit, kecelakaan, atau masalah lainnya. Yang mana definisi pencegahan ini mencakup upaya proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko potensial dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinannya terjadi. Nah, ini ada nih. Dalam konteks yang berbeda, pencegahan dapat memiliki makna yang beragam. Yang pertama ada pencegahan bencana, yang mana upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan mengidentifikasi bahaya, membangun infrastruktur tahan bencana, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang kedua ada pencegahan penyakit seperti vaksinasi, promosi kesehatan, sanitasi baik, dan gaya hidup. Dan sedangkan pencegahan kriminalitas ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejahatan seperti peningkatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan keamanan fisik, dan terakhir itu ada pencegahan kecelakaan, yang mana tindakan yang diambil untuk mencegah kecelakaan ini seperti pelatihan keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, perawatan pemilihan yang teratur terhadap peralatan, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Nah, materi yang keenam ada kesiapsiagaan.
Definisi kesiapsiagaan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna dalam pengertian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Carter 1991 dalam LIPI UNESCO, kesiapsiagaan adalah tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Sedangkan menurut IDAP 2007 yang menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan keluarga, mengurangi akibat, dan menjalin kerjasama. Nah, kesiapsiagaan ini melibatkan berbagai aspek termasuk pengenalan risiko, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, materi yang terakhir itu ada mitigasi. Nah, definisi mitigasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Hal terkait mitigasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mana undang-undang tersebut memuatkan definisi tentang mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi ini upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi bencana adalah segala upaya dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana sudah terjadi. Kegiatan mitigasi bencana ini, yang pertama ada pengenalan dan pemantauan risiko bencana, yang kedua ada perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, yang ketiga pengembangan budaya sadar bencana, yang keempat penerapan upaya fisik dan non-fisik, yang kelima identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, yang keenam pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang ketujuh, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, dan yang terakhir, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan mitigasi bencana lainnya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.